kita dari Suara FKIP UHAMKA. Suara pendidikan berkemajuan. Baik, terima kasih untuk yang telah hadir di sini. Ini dari tamu dari program studi pendidikan bahasa Jepang ya. Nah, padahal saya sendiri juga dari prodi pendidikan bahasa Jepang ya. Ada Fariski, silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan minasang, nama saya Muhammad Fariski dari semester 5 program studi pendidikan bahasa Jepang. Dan juga saya di sini selaku sutradara dari drama Nihon Bungaku 2026. Wow, sutradara bahwa berarti kali ini ada pementasan drama dari mata kuliah Nihon Bungaku. Dengan judulnya apa sih? Last Samurai Standing. Last Samurai Standing. Baik, ini sutradaranya. Kalau yang di depan di sini? Balik. Ya, perkenalkan saya Rivaldi Aksan Syukur dari semester 5 juga. Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini di drama Nihon Bungaku selaku sebagai pemeran utamanya yaitu Saga Sujiro. Ya. Baik, berarti ini setelah tadi pementasan jadi pemeran terbaik ya. Selanjutnya, Ya, sebenarnya perkenalkan nama saya Arya Lukman Farid. Saya di Nihon Bungaku tadi memerankan karakter yang bernama Kyojin. Dimana karakter itu dia itu bisa dibilang manipulatif dan juga licik, kurang lebih seperti itu. ya ini sebagai kostum terbaik tadi ya di pementasan drama. Ya, kalau tadi hari ini kita habis mementaskan berkaitan dengan berarti temanya kan samurai ya. Kenapa sih kita ngambil tema samurai itu? Kan samurai itu adalah kekuatan satria yang paling berani ya di antara warrior-warrior yang lain mungkin yang ada di barat ataupun di Asia gitu. Kenapa kalian mengambil tema samurai? Ya, kalau dari saya pribadi, kenapa mengambil tema samurai ini? Karena samurai itu memiliki ciri khas yang menurut saya sangat menarik dan menarik untuk dipelajari, Sensei. Salah satunya yaitu prinsip Bushido yang diterapkan oleh para samurai. Bushido itu berarti apa? Bushido itu kayak dimana seorang samurai harus memiliki keberanian dan juga harga diri, Sensei. Baik, nilai-nilai etika ya. Ya. Dari 7 nilai etika itu dari keberanian, integritas, kemudian kejujuran, kehormatan gitu kan, ada loyalitas dan lain sebagainya. Itu dari pelopornya Inazo Nitobe ya. Terus lanjut, Fariski. Selain itu dari drama Nihon Bungaku 2026 ini ada beberapa nilai gitu yang bisa diambil dan dipelajari, Sensei. Salah satunya nilai keberanian dan juga keteguhan hati yang bisa kita lihat dari karakter Saga Sujiro, Sensei, di mana dia ini habis perang Boshin waktu itu dan dia terkena yang namanya trauma gitu akibat setelah perang. Trauma. Berarti perang Boshin ini kan di saat setelah restorasi Meiji ya, Benar. bahwa samurai itu kan ada di posisi kasta yang paling atas ya, ada Shino Kosho ya kan, dari Bushi samurai itu di atas, kemudian Konya No-nya itu petani, kemudian baru Ko-nya itu pengrajin, baru pedagang gitu kan. Nah, di sini berarti di terakhir kan namanya lah samurai standing gitu kan. Berarti samurai terakhir ya kan. Iya. Makanya tadi bagaimana seorang yang punya kekuatan tiba-tiba menjadi tidak memiliki daya gitu kan dalam restorasi pemerintahan gitu kan. Lanjut. Dan selain itu dari karakter Saga Sujiro, Sensei, dari MC-nya bisa dipelajari keteguhan hati, Sensei, di mana si Saga Sujiro ini yang awalnya emang dia trauma gitu, Sensei, yang kehilangan kekuatannya sebagai seorang samurai, dia itu di seiring berjalannya cerita mulai memberanikan diri, Sensei, mulai menerima apa adanya. Kan kalau di dalam ilmu bidang filsafat itu ada namanya filsafat stoicism, Sensei, dimana kita itu harus menerima gitu segala sesuatu yang terjadi pada kita dan fokuskan diri kita kepada hal-hal yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan. Baik, di sini ada pemainnya ya, Saga ya. Saga gimana saat menerima jadi apalah samurai standing itu kan? Gimana jadi tokoh yang harus menerima tadi yang dibilang Faris gitu? Dalam drama ini sih yang pasti punya tantangan tersendiri ya untuk memerankan sebagai Saga Sujiro. Apalagi seperti nilai-nilai samurai, Bushido itu kan harus kita pelajari juga bagaimana seorang saga gitu
menyelesaikan masalahnya yang pada saat itu dia menghadapi masalah, keluarganya menghadapi kolera, sehingga tantangan-tantangan seperti mempelajari keteguhan hati, terus juga keberanian itu sangat-sangat bisa menjadi tantangan yang memberikan saya motivasi untuk terus belajar, Sensei. Ya. Sosok Saga ini ya tadi ya, di saat kritis tadi kan berarti ada lawannya ya Fariski gitu kan. Terus gimana lawannya ini? Kalau untuk lawannya Saga ini kan ada dari berbagai fraksi ya Sensei. Salah satunya itu dari samurainya sendiri, yaitu dari karakter Bukotsu Sensei. Dimana Bukotsu ini merupakan samurai yang setelah perang Bosin dia dikalahkan, dia terus-terusan buat ngejar Saga ini Sensei untuk membunuhnya sampai bisa menyelesaikan pertarungannya Sensei, pertarungan antar samurai. Selain itu juga musuh dari Saga Sujiro bukan hanya samurai tapi juga dari fraksi pemerintahan, dari fraksi kepolisian gitu, yang mengadakan permainan Kodoku ini, yang dimana dari permainan Kodoku ini kan bertujuan untuk menghabisi semua samurai yang ada, untuk mengubah era ke zaman yang modern. Jadi Kodoku ini diciptakan oleh pemerintahan ya ternyata ya, bahwa samurai ini adalah ancaman bagi pemerintah ya kan, karena nggak mungkin ada dua militer dalam satu negara gitu ya. Jadi salah satunya adalah ancaman. Kalau di sini kan Rivaldi berperan menjadi Saga yang menerima. Kalau tadi untuk lawannya Bukotsu yang tidak menerima, ya kan, tidak menerima. Nah, kalau di sini Arya sendiri sebagai tokoh yang menerima atau tidak? Kalau dari si karakter ya, itu kan dia seperti tidak memihak kemana-mana, tapi lebih mementingkan diri sendiri untuk ya kepentingan diri sendirinya aja. Bagaimana cara si karakter ini bernegosiasi bersama sang MC Saga untuk menemukan kejanggalan pada game tersebut, lebih seperti itu. Ya, jadi sebenarnya menikmati game tersebut juga ya, bahwa sebenarnya ada apa sih di balik Kodoku itu gitu kan. Awalnya kenapa pemerintah menyiapkan dana besar? Tadinya awalnya nggak tahu ya kalau itu pemerintah ya. Awalnya kan nggak tahu siapa ini di balik yang membuat Kodoku, bahwa mengasih berapa hadiahnya itu? 10.000 yen. 10.000 Ya, di saat era itu sangat luar biasa ya. Itu kan untuk samurai tersebut, apalagi samurai kan nggak punya penghasilan ya setelah perang Bosin itu, udah nggak ada penghasilan apapun gitu ya. Terus tadi ada kata-kata samurai nggak yang kalian itu kalian sukai gitu, atau ada filosofi dari samurai siapa gitu, atau karakter samurai siapa yang kalian suka gitu? Kalau dari saya itu ada dari karakter Kamui-kocha Sensei. Tadi di drama kami kan sudah ditampilkan scene-nya gitu Sensei, dimana Kamui-kocha ini melindungi seorang anak kecil Sensei yang bernama Futaba dari serangan samurai yang lain Sensei. Dimana terus setelah si Kamui-kocha dari suku Ainu tadi ya? Iya, dari suku Ainu. Setelah Kamui-kocha menyelamatkan anak kecil itu yang bernama Futaba, dia bilang Sensei, dalam masyarakat kami merupakan sebuah dosa besar gitu jika kita menyerang anak kecil gitu. Dan jadi di sini tuh di masyarakat Ainu ini sangat-sangat melindungi dan menghargai yang namanya anak kecil Sensei. Ya, dari suku Ainu itu ya. Rivaldi? Kalau dari saya sendiri itu yang pasti tokoh sang saganya sendiri gitu. Sang saganya itu bagaimana dia menampilkan karakter yang keberanian dan juga keteguhan hatinya itu. Bagaimana keberanian dia, awalnya dia merasa kayak ragu-ragu, terus juga merasa trauma atas perang Bosin yang sebelumnya, tapi dia semakin lama belajar untuk menerima dan mulai berani untuk melakukan perlawanan terhadap Bokutsu juga Sensei. Ya, menerima restorasi yang restorasi ada ya, sesuai dengan ya udah eranya tuh sekarang samurai udah selesai gitu ya, harus diganti era yang baru gitu, walaupun dia termasuk salah satu samurai yang terkuat ya di era itu ya. Baik. Ya, Arya? kalau
Arya sendiri lebih ke karakter yang Arya peranin sendiri, yaitu Kyojin ya. Kyojin itu sendiri. Yang dimana tuh karakter itu tuh eh, lagi-lagi dia tuh selalu mencari apa ya, mencari sesuatu untuk untuk keuntungannya dia sendiri, untuk kepentingan diri dia sendiri selagi eh, apa ya, hidup hidup dia tuh eh, tidak banyak apa sih bahasanya, kalau yang tidak macam-macam lah, tidak macam-macam jadinya ya udah, gimana si Kyojin ini eh bingung saya sih ngomong apa sih. Ya, menikmati kalau Kyojin itu kan dia antara realistis dan realistis samurai. Jadi dengan keteguhan yang tadi nilai-nilai Bushido itu ya. Kalau di sini sosok Saga kan penerapan nilai-nilai Bushidonya itu semua harus ada gitu kan, di mana dia harus menghormati orang lain, harus tadi keteguhan hati, integritas gitu. Kemudian ada villain yang lain tadi yang Bukotsu, ya kan, dia tidak menerima bahwa ada pelanggaran nilai-nilai etika samurai kan. Nah, di sini ada yang di tengah-tengah, berarti yang sini putih, hitam, dan ini abu-abunya gitu ya. Saya bau. Ya, Saya jadi tidak memihak siapa-siapa. tidak memihak siapapun. Betul. Yang penting ya sudah hidup saja gitu sebagai samurai di era itu gitu kan ya. Iya, betul. Gitu. Jadi menikmati pemerintahan juga dan menikmati kehidupan sebagai samurai di era akhir Betul. gitu. Jadi tetap harus bahagia dan ceria. Pak Rizky sebagai sutradara untuk mempersiapkannya tuh, jadi apa yang harus disiapkan duluan gitu? Drama ini kan cukup menguras tenaga ya. Jadi gimana awalnya sampai akhir? Dari awal persiapan ya, yang pertama pastinya itu membuat teks naskahnya dulu sensei. Jadi kami Kenapa tuh? Ya. jadi kami awalnya yang pertama sensei yaitu menyiapkan teks dari drama Bungakunya ini terlebih dahulu. Setelah itu dari karakter-karakternya itu mulai membaca teks dan juga mempelajari sensei, baik dari teksnya maupun dari filmnya yang ada sensei. Dan juga kan ini kan ceritanya tentang samurai ya sensei, maka dari karakter-karakter yang memerankan samurai juga itu perlu yang namanya belajar cara berjalan samurai, cara berbicara samurai seperti yang saat itu dibilang oleh Akbar Sensei. Nah, selain itu juga persiapan kita pastinya ya Sensei, yaitu dari audio Sensei. Audio itu sangat penting dan sangat krusial gitu. Iya, betul. Selain itu, selain Betul. audio juga ada yang namanya background ya. Itu background kan buat menampilkan agar setiap scene itu terlihat menarik Sensei buat penonton. Seperti itu. Ya, dari teks ya. Jadi kalian itu harus memahami dulu tentang sastra yang ada di film. Yang tadi kan kita tonton dulu lah Samurai Standing-nya itu kan. Iya. Kemudian juga tadi nonton film tentang samurai-samurai yang lain ya. Karena kan supaya mengetahui dan memahami karakter dari samurai-samurai itu. Terus kemudian baru memahami karakter tadi, cara berjalan, kemudian sampai memegang senjata, karena itu kan berbeda ya. Betul. Nah, di sini ada senjata juga nih. Kalau di Ada. sini senjata samurai itu disebutnya apa? Katana. Katana. Sensei. Ya, ini yang sering dipakai sampai walaupun di era akhir ini Iya, masih tetap masih senjata ada ini ya. aksesnya, masih. Itu walaupun lawannya bukan lagi pedang ya. Pedang udah senjata modern. Ya, senjata modern ya. Nah, itu yang membuat akhirnya samurai kalah juga ya. Betul. Karena kan kalau seorang samurai itu ketika dia punya senjata, lawannya menggunakan pedang, dia harus menggunakan pedang. Pedangnya panjang, berarti lawannya harus menggunakan pedang panjang. Iya. Kalau pedangnya pendek, dia harus menggunakan pedang pendek juga. Nah, tapi di akhir karena memang ada senjata modern tadi ya, yang akhirnya mereka yang nggak kuasa juga kan pedang lawan Modern. ya Senjata tembakan api. jarak jauh ya sudah habis gitu ya, bukan lagi kekuatan di situ ya, tapi langsung pada modernisasi senjata gitu ya. Nah, curang ya. Terus selain senjata kan tadi ada kostum gimana untuk pemilihan kostumnya? Ya, untuk kostum sendiri kami 80% Sensei itu mengikuti kostum yang ada di filmnya dari Samurai Standing Sensei. Seperti kan di filmnya sendiri itu ada yang namanya hakama Sensei. Nah, ini hakama yang
Ya, dipakai oleh Rivaldi dan juga Arya. Arya. Ini Hakama ya. Iya. Kalau yang perempuannya tadi pakai Kimono. Iya. Yukata. Iya. yukata. Terus kemudian untuk polisi tadi ya seragam polisi ya. Senjata, Polisi pada umumnya. Ya, kalau polisi gampang ya. Senjata. Nah, untuk persiapan make up berapa lama sebenarnya? Waduh. Kalau Make untuk make up sebenarnya yang lebih tahu mungkin Arya sih. Arya. Ya. Bisa Arya sih. Iya. Karena Arya ketua cosplayer UHAMKA ya. Iya. Calon. Ya untuk make up ya, make up karena persiapannya nggak nggak terlalu lama, jadi aduh lupa Karena nggak terlalu lama. terlalu lama. Karena Jadinya kita sebenarnya kan kita lihat dulu ya, nonton dulu filmnya ya, ya, gimana si penampilan karakter muka si itu. karakter itu, ya wujud Baik. muka si karakter itu, entah itu alisnya tebel kah atau misalkan tipis. Jadinya ya udah kita tonton dulu, nanti kita buat semirip mungkin lah gitu. Untuk Kalau- persiapan makeup Kalau laki-laki sama perempuan itu make upnya pasti jauh lebih ribet yang perempuan ya. ya benar. Gitu. Kalau laki-laki tuh lebih mudah ya paling bedak aja gitu berarti ya. Bedak, terus juga ya foundation juga sih. Foundation. Foundation, bedak, concealer, ya semuanya kayaknya nggak ada bedanya sama perempuan. Bukan. Kalau Rivaldi Dibagi semua. Ya untuk kayak make up mungkin nggak Ya, atau bedak doang tadi ya. ya sedikit ya. sedikit Sedikit. doang. Karena karakter Sage itu kan ditampilkan mungkin ya dia nggak merawat dirinya Iya, betul. gitu kan ya. Iya. Tadi karena ya sudah karena dia menjaga anak-anaknya dan istrinya dari penyakit kolera tadi gitu. Jadi menyesuaikan. Terus juga ada rasa trauma mungkin, jadi kayak dia nggak kurang merawat diri, jadi Ya, lebih benar. trauma seperti itu sih. Ya. Baik. Kalau terus kemudian kenapa sih La Samurai Standing ini untuk pementasan drama ini tuh penting banget buat kalian gitu? Apa yang mau kalian kasih ke yang lain tuh dari pementasan drama ini? Kalau dari saya sendiri Ya. sebenarnya dari film ini tuh unik ya, unik. Bagaimana cara si pemeran-pemeran ini menjalankan kehidupan sebagai samurai. Banyak nilai-nilai yang bisa dibilang itu sangat penting, seperti tadi yang sudah disebutkan, kehormatan, keadilan, kejujuran, dan lain-lainnya, ya kan. Nah, keunikan yang saya suka dari film ini adalah bagaimana cara si karakter ini berjalan, bersikap, terus juga cara mereka bertarung, bernegosiasi. Nah, itu menurut saya menarik untuk ditonton. Makanya ketika kita pada mendapatkan mata kuliah ini, kita memilih judul ya Last La Samurai Samurai Standing. Standing. Gitu. Baik. Dari Rivaldi. Ya untuk drama ini sih mungkin ya sebagai kita juga sebagai mahasiswa, sebagai manifestasi juga bahasa menjadi bentuk sastra gitu loh. Dan juga kita memberikan kepada penonton-penonton bagaimana sih nilai-nilai samurai di era-era sebelumnya, di era-era itu, terus juga di era-era terakhir samurai Iya. juga bagaimana kita Samurai. memberikan Tradisional. nilai-nilai tradisional, terus juga walaupun waktu itu juga nilai-nilai samurai juga sudah mulai menghilang dan digantikan oleh era baru, tapi kita memperlihatkan bagaimana nilai-nilai samurai tetap bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata seperti keberanian dan juga keteguhan hati yang sudah kita tampilkan seperti itu sih. Tidak pudar begitu saja. Iya, tidak benar saja. Baik. Bisa Pak Rizky. Ya kalau dari saya sendiri itu kan kenapa menampilkan budaya ini saya kan khususnya buat mahasiswa pendidikan bahasa Jepang saya ketika kita belajar bahasa maka itu kita tidak luput gitu daripada belajar budayanya saya. Dari belajar budaya kita bisa mengetahui yang namanya bagaimana orang Jepang itu berbicara, bagaimana orang Jepang itu berpikir, bagaimana orang Jepang itu melakukan sebuah misalnya kayak festival gitu Ya. seperti itu. Dan juga di film Last Samurai Standing ini juga kan berlatar waktu di mana di restorasi Meiji ya sensei, di akhir era samurai sensei, mana kita bisa diperlihatkan gitu bagaimana samurai-samurai ini berjuang sensei melawan yang namanya
pemerintahan yang ingin menaklukkan mereka. Dari situ kita belajar sensei bahwa kita itu emang harus menerima yang namanya perkembangan zaman gitu sensei. Tanpa menghilangkan budaya lokal kita juga sensei, seperti itu. Ya, baik. Berarti di sini tuh ada pesannya ya bahwa walaupun seorang samurai itu kan memiliki kekuatan yang sangat besar gitu kan, Betul, betul. tapi siapapun kita, siapapun misalnya kekuatan sebesar apapun kekuatan Kekuatannya. kita, kalau memang ada eranya harus berubah, berarti kita harus ada penerimaan. Itu Iya. yang paling penting tadi kata Rivaldi ya. Ada penerimaan si saganya itu, penerimaan bahwa ya sudah era saya sudah berakhir gitu kan. Di sini menjadi seorang samurai juga dia harus punya keteguhan hati, harus tangguh terhadap itu ya, Betul. bahwa ada restorasi yang memang bukan lagi eranya samurai ini gitu kan, Ya. tapi keteguhan hati seorang samurai itu masih hidup sampai saat ini. Gitu, bagaimana dia bisa menerima, bagaimana dia bisa memahami perkembangan zaman yang ada gitu kan. Sama mungkin nanti kita ke depannya kan di era yang sekarang kita akan berubah nih nanti, Oh, iya, betul. ya kan, dengan perkembangan teknologi yang ada gitu kan. Berarti kita harus siap dengan era yang ada gitu kan, sebagai seperti samurai kan. Iya. Gitu, samurai yang ada. Harus mau beradaptasi. Mau kita. beradaptasi. Iya. Tadi ada kata-kata dari salah satu samurai dari Fariski ya, sepertinya. Ya, tadi ada sebuah kalimat dari seorang samurai legendaris sensei, samurai yang dijuluki Tensaiken dan juga dijuluki Yusuf sensei. Tensaiken itu ahli pedang yang jenius. Dia pernah bilang sensei kalau kita itu harus memenangi diri kita di hari ini agar kita bisa memenangi diri kita di hari esok. Itu maknanya adalah ketika kita kemenangan itu bukanlah tentang kita mengalahkan orang lain sensei, tapi juga tentang bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana cara kita melawan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Seperti itu sensei. Berarti samurai itu banyak hal-hal yang walaupun memang dari kekuatan, tapi Iya. ternyata banyak filosofi yang lain yang kita bisa pelajari ya, gitu. Nah, ini kan pementasan drama walaupun sudah selesai ya, tapi Iya. kan nanti bisa nggak nanti ditonton ya? Mungkin yang lainnya bisa, juga bisa. mau nonton ya. Bisa kita upload videonya di YouTube juga ya, Ya, bisa. terkait Gitu. untuk pementasan drama. Atau kalian mau mentas lagi nanti? Nanti di tahun depan ada lagi nih. Oh, tahun depan yang mengaku ya, 2027. dengan tema yang berbeda, Ya, gitu pasti ya. dengan tema yang berbeda. Ya, kalau tema saat ini adalah samurai tadi, yang sampai saat ini hati samurai itu, kalau tadi Arya bilang hati samurai itu tidak akan pernah mati sampai walaupun samurainya sosoknya sudah tidak ada, tapi Iya, nilai-nilai nilai-nilai samurainya itu masih- masih hidup sampai saat ini. Dan tidak akan pernah mati itu. Harus ditanamkan. Ya, masih sampai sekarang ya. Bahkan pencintanya lihat kalau misalnya cosplayer pada pakai Betul. pedang gitu kan, katana gitu. Masih sangat luar biasa. Itu berarti. Nah, pesan terakhir buat yang nonton nih untuk terkait dengan Last Samurai Standing. Dari siapa nih? Pal, duluan. Pesan kita. Ya, untuk pesan sih terkait yang pasti nilai-nilai sih, nilai-nilai dan tadi nilai-nilai samurai itu kan nggak cuma bisa kita kita pelajari doang, tapi bisa kita implementasikan juga di kehidupan nyata. Seperti kalau ada masalah kita tidak menghindarkan, tapi berani untuk melawan masalah itu. Itu kan juga suatu nilai yang ada di dalam samurai. Dan juga keteguhan hati, bagaimana kita bersabar untuk menghadapi masalah, itu kan juga bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk yang pasti untuk Nihon Bugaku tahun depan kita bisa mempelajari hal-hal baru lagi, tidak hanya terkait atau terbatas pada samurai, bisa tema-tema baru, mempelajari hal-hal juga yang baru seperti itu. Baik, Arya. Aduh. Saya mungkin nggak banyak kali kasih pesan ya. Satu jadi. Dari drama tadi atau film yang kita pentaskan, mungkin kalau dari saya ini, apapun situasinya, apapun yang sedang
dilakukan pada dunia saat ini, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup harus tetap hidup. Gitu. Harus tetap hidup walaupun perkembangan zaman itu cepat banget berubahnya. Kita harus tetap hidup, tetap memberi nilai-nilai positif, tetap nanam nilai-nilai positif kepada diri kita. Terus juga kita bisa kita bisa ajarkan kepada, mungkin kalau misalkan kita ajarkan ke generasi-generasi baru, mungkin seperti itu. Baik, ini sesuai karakter loh. Tadi jawabannya dari karakter Saga, ini dari Kyojin ya. Nah, dari sutradara. Ini secara tidak langsung masih ada karakternya ya. Baik. Kalau dari saya pribadi sebagai sutradara, pesan-pesannya pastinya semoga drama yang kami tampilkan barusan itu bisa bermanfaat gitu, karena di dalam drama ini yang terinspirasi dari film Last Samurai Standing ini memiliki banyak sekali nilai-nilai gitu yang bisa kita pelajari dan juga kita terapkan gitu. Seperti contohnya yang tadi saya bilang itu ada Bushido, di mana Bushido ini kan nilai etik samurai, ada keberanian, kehormatan gitu, keteguhan dan juga loyalitas di dalam hidup. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kan ada yang namanya dari karakter Saga sendiri itu bisa kita lihat bagaimana dia menerima gitu segala sesuatu yang terjadi, karena kan dan juga si Saga ini melewati segala sesuatu ataupun cobaan yang diberikan kepadanya gitu. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan dikatakan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Nah itu kan dari situ sendiri kita bisa bisa belajar dan merenungi dari ayat tersebut, bahwa setiap hal yang terjadi pada diri kita ya udah kita jalankan saja gitu, tanpa terlalu sedih berlebihan gitu terhadap segala sesuatu yang terjadi pada kita cukup jalankan seperti itu Sensei. Baik, luar biasa sutradara kita hari ini ya. Sutradara yang tepat. Iya, sutradaranya memang ini sesuai karakter ya. Tadi karakter Saga, karakter Kyojin. Nah, ini karakter sutradara. Takutnya meresap. Iya. Meresap ya keterusan. Baik, semoga nanti karakter yang baik aja yang diambil ya, yang jahatnya tidak. Nah, berarti nanti kita akan kembali lagi di 2027 untuk pementasan drama Nihongaku yang baru dengan tema yang baru, pasti lebih fresh lagi. Lebih fresh, gitu kan, lebih meriah lagi. Kalau saat ini tentang samurai, temanya kan lah samurai standing gitu, bahwa tadi sosok samurai itu punya kekuatan yang besar, tapi dia harus menghormati dengan hal apapun yang ada sesuai dengan eranya. Baik, terima kasih yang telah hadir di sini, Rivaldi sebagai Saga, kemudian Arya sebagai Kyojin, serta Fariski sebagai sutradara kita. Ini keren ya sutradara kita memaknai dari samurai hingga masuk ke dalam hati ya, meresapi. Terima kasih banyak semuanya yang hadir di podcast pada hari ini. Kita tutup sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.